Ketika kita hadir ke tempat takziah seperti ini, kita sering menyebut istilah orang yang meninggal, orang yang mati itu meninggal. Padahal itu sebenarnya demi Allah, almarhum Haji Abdurrahman saat ini beliau tidak meninggal. Beliau saat ini masih ada, cuma hanya berpindah alam saja. Sebab setiap manusia itu ditakdirkan oleh Allah hanya numpang singgah, numpang merantau di 5 dimensi alam kehidupan. Berapa alam kehidupan, Pak? 5 alam kehidupan. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah bukan kehidupan yang pertama kali. Jauh sebelum kita ditempatkan di alam dunia ini, Allah sudah lebih dulu menempatkan kita di alam yang pertama, yang disebut dengan alam ruh. Pertanyaannya, berapa lamakah manusia kita dulu, termasuk kita dikumpulkan di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Ratusan bahkan mungkin ribuan tahun kita pernah hidup di alam ruh. Di alam ruh ini kita merantau kembali di alam yang kedua. Alam yang kedua ini yang disebut dengan alam rahim. Nah, alam rahim inilah alam yang sangat sebentar. Berapa lama kita hidup dan tinggal di alam rahim? Ada yang 7 bulan, ada 8 bulan, umumnya 9 bulan. Dari alam yang ketiga ini, alam yang kedua ini kita merantau kembali di alam yang ketiga, yang disebut dengan alam dunia yang saat ini kita tempati. Nah, pertanyaannya, kita semua tinggal di alam dunia ini berapa lama, Bang? Berapa lama? Ada yang tahu kita dikontrak sama Allah di dunia ini berapa lama? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak Rasulullah sudah memberikan bocoran kepada kita. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bandan, Rasulullah pernah memberikan sebuah bocoran. Apa bocoran yang Rasulullah sampaikan kepada kita? Ingat, hati-hati, bahwasanya setiap umur manusia itu rata-rata nanti akan mengikuti berapa umur nabinya. Berapa umur nabinya wafat, disitulah kisaran umur umatnya. Nabi Adam, Allah wafatkan di usia 1000 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda dengan umurnya Nabi Adam, rata-rata 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, umur umatnya nggak jauh beda. Nabi Idris alaihissalam pernah tinggal di dunia selama 836 tahun, umur umatnya nggak jauh beda. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pernah Allah tempatkan di dunia ini genap di usia 200 tahun, umur umatnya nggak jauh beda. Putranya Nabi Ismail alaihissalam 125 tahun, umur umatnya nggak jauh beda. Dan salah satu nabi yang paling pendek umurnya di antara 124.000 nabi, 113 rasul dan 25 rasul, yang paling pendek umurnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah wafat usia berapa? Berapa tahun? 63 tahun. Berarti umur umatnya nggak jauh beda dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak? Itu kalau ngikutin matematikanya umur Rasulullah 63 tahun. Namun kalau sampai ada yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat surah Yasin yang kita baca ayat 65 tadi mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Ketika Allah panjangkan umur umatnya, hambanya, maka akan Allah kembalikan khitahnya seperti anak-anak kembali. Benar apa enggak? Benar. Orang biasanya kalau usianya sudah di atas 60 tahun, kelakuannya kayak anak-anak lagi. Maka nggak heran kalau kita lihat engkong kita yang umur 70 tahun, mandi dimandiin sama anak, jalan dituntun sama anak, bahkan mohon maaf buang air dicebokin sama anak. Pesan Allah di akhir ayat ini, afala yaqilun, apa engkau tidak berpikir, mumpung engkau masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sihataka qabla saqamika wa faraghaka qabla syughlika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika. Pergunakan sehatmu sebelum datang masa sakit. Wa faraghaka qabla syughlika, pergunakan waktu lapangmu untuk beribadah kepada Allah sebelum datang kesempitanmu. Engkau disibukkan dengan perkara dunia, tidak sempat lagi engkau beribadah kepada Allah, nyesalnya nanti di alam barzakh.
Wa syababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Hati-hati, masa muda ini yang disebutkan oleh Rasulullah berkali-kali dalam sebuah hadis. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dhillata illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana saat itu tidak ada satupun perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan Rasulullah menyebutkan 2 di antaranya, ar-rajulu qalbuhum mu'allakum bil masajid, anak muda yang hatinya terpaut dengan keberadaan masjid. Maka mohon maaf abang-abang, bapak-bapak sekalian, kalau kita ngelihat ada masjid cakep, musola cakep, jamaahnya penuh, tapi rata-rata ABG umur 80 tahun, nggak heran. Hebat tapi nggak istimewa. Benar banget. Tapi kalau ada masjid cakep, musola cakep, jamaahnya penuh, masya Allah, begitu dilihat usianya rata-rata 25 tahun. Yang kagum bukan hanya malaikat, Allah kagum kepada anak muda yang taat beribadah. Dan yang kedua disebutkan oleh Rasulullah, asyab nasaki fi ibadatillah, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Yang pertama tadi, pemuda yang hatinya selalu terpaut untuk memakmurkan masjid. Ngelihat masjid nggak rapi, berusaha pengen memakmurkan masjid, ngerapihin masjid, gotong royong benahi musola. Ini pemuda-pemuda yang sangat dirindukan oleh surga. Maka dari itu ada wadah, ada ladang amal, mari sama-sama. Jangan sampai kita sia-siakan, musola lagi butuh bantuan kita semua. Kalau kita tidak punya harta, paling tidak kita punya tenaga. Tenaga ini abdikan di jalan Allah, paling tidak keringat kita akan bersaksi di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang peduli dengan keberadaan musola. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi alam yang ketiga yang disebut dengan alam dunia. Ini sementara ngerantau lagi, Pak. Haji Koca ini sudah melewati fase yang keempat. Kalau kita baru di fase yang ketiga di alam dunia, merantau lagi di alam yang keempat yang disebut dengan alam barzah. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, alam penyesalan sekaligus alam penantian. Penyesalan bagi orang yang tidak beriman, alam penantian bagi orang yang beriman. Maka mohon maaf, orang yang dulunya waktu sholat, waktu hidup di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah memakmurkan majelis taklim, ketika nanti masuk di alam barzah, dia berteriak. Sampai teriakan orang di dalam kubur ini diabadikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah menyampaikan, Rabbirji'un la'ani a'malu shalihat fima tarak. Ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia. Aku menyesal ketika hidup di dunia nggak pernah sholat berjamaah. Saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah sodako. Ini saya akan benahi semua itu. Maka penyesalan sudah tidak ada artinya lagi ketika nanti manusia hidup di alam barzah. Inilah fase yang keempat. Kemudian masuklah kita di fase yang kelima, khalidan mukhaladan fiha abada. Nanti manusia akan kekal hidup di alam yang kelima ini yang disebut dengan alam akhirat. Maka dari itu mari sama-sama, kita ini cuma ngerantau, Bang. Di alam dunia ini kita cuma ngerantau. Makanya kalau orang ngerantau itu harus mikirin pulang. Ahli sufi menggambarkan sebodoh-bodohnya orang sudah tahu dia merantau tapi nggak pernah mau mikirin pulang. Betul nggak? Orang yang paling bodoh bahkan disebutkan jahlul murakab. Orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah tahu dia merantau namun nggak pernah mau mikirin pulang. Dan hakikatnya orang pulang itu enak, Pak. Orang pulang itu senang. Betul apa enggak? Betul. Saya kasih contoh satu. Dulu waktu kita kecil nih, waktu kita masih sekolah SD, ada satu pelajaran yang kita nggak demen. Kenapa nggak demen? Pelajarannya ribet, plus gurunya galak. Suatu saat kepala sekolah masuk ke kelas kita, anak-anak, bapak guru yang ngajar kalian hari ini izin tidak masuk sekolah. Untuk itu anak-anak boleh pulang. Boleh. Girang apa nggak kira-kira? Saya mau tanya, girang apa nggak? Girang. Kenapa girang? Boleh pulang. Berarti orang pulang girang, Pak. Setiap Lebaran masyarakat Indonesia punya satu tradisi. Pulang kampung ke halaman, ke kampung halaman, ketemu sama keluarga, saudara, tetangga. Senang apa enggak? Senang. Kenapa senang? Karena boleh pulang. Sekarang saya mohon jawab semua, jangan ada yang tidak menjawab.
Pertanyaan yang ketiga ini adalah, selesai kita hidup di alam dunia ini, kita pulang ke rahmatullah, girang atau enggak? Ragu. Jawab sekali lagi, selesai pulang di alam dunia ini, kita pulang ke rahmatullah, girang atau enggak? Jadi ragu dia jawabnya. Mau bilang girang, takut besok pagi. Ragu. Makanya mohon maaf, apa sih yang membuat kita ini berat meninggalkan dunia ini? Kadang-kadang kita itu mencintai sesuatu berlebihan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, yushikul umam an tada'alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa di mana nanti nasib umat Islam berpecah belah. Nasib umat Islam bagaikan sampah di tengah lautan. Diombang-ambingkan badai, ombak sampai ke pesisir pantai tanpa punya makna dan arti sama sekali. Sahabat saat itu terkejut ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Lalu kemudian sahabat bertanya, amin qillatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah? Apakah saat itu jumlah kami umat Islam sedikit ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? La, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum husaun ka husaus syai'. Bahkan kalian saat itu mayoritas, kalian banyak, namun kalian seolah-olah tidak punya arti sama sekali di hadapan musuh umat Islam. Kalian cuma menang banyak, namun kalian semua dalam sektor apapun dikuasai oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kalian hanya menang jumlah, namun kalian tidak punya kekuatan. Yang ada umat Islam banyak, tapi kelihatan sedikit. Karena apa? Karena berpecah belah. Apa yang menyebabkan umat Islam berpecah belah? Rasulullah menyampaikan, walayakbifanallahu fi qulubikumul wahan. Karena yang menyebabkan umat Islam berpecah belah tidak lain adalah karena mereka nanti dihinggapi penyakit wahan. Sahabat bertanya lagi, wamal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlampau cinta dengan dunia sehingga puncaknya dia takut menghadapi kematian. Inilah kuncinya kalau orang yang terlampau cinta dengan dunia, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan apapun yang dia miliki, sehingga dia takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka siap atau enggak kira-kira? Siap. Besok pagi? Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir malam hari ini menjadi saksi. Almarhum adalah orang yang baik, orang yang rajin ibadah. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, kita menjadi saksi di hadapan Allah. Apakah almarhum Haji Abdurrahman beliau adalah orang baik? Apakah beliau orang yang baik? Apakah beliau orang yang baik? Insya Allah beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, ikhlas, sabar. Sebab ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah kiamat sughra yang disebutkan oleh Rasulullah. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ini adalah kiamat kecil dalam kehidupan dunia. Jangan putus mendoakan hanya sampai 7 hari. Karena bagaimanapun orang yang meninggal dunia itu butuh doa dari orang yang masih hidup. Bodoh kalau ada orang yang mengatakan ngapain baca Yasin, nggak nyampe pahalanya sama orang yang meninggal. Ini mohon maaf Pak, ini kerjaan saya ngantemin orang-orang yang begitu. Daerah Jakarta, daerah Tangerang kota, sering saya ngantemin orang-orang kayak gini. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit sesat. Orang tahlilan nggak ada di zaman Nabi. Ini kalau ada orang yang ngomong tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, dia bilang katanya yasinan nggak nyampe ke alam kubur. Kalau ada orang yang ngomong kayak gini, suruh mati duluan. Kita doain bareng-bareng, nyampe nggak tuh yasin? Kalau nggak nyampe, suruh balik lagi ke dunia. Ini sudah jelas hadisnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasa. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputus dengan perkara dunia kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Apa yang pertama? Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang pernah kita sampaikan kepada orang lain. Orang lain mengamalkan ilmu itu, maka insya Allah akan menjadi jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini yang saya yakini almarhum Haji Kocak. Beliau punya ilmu yang beliau sampaikan kepada putra-putra beliau, yang beliau sampaikan kepada istri beliau, yang beliau sampaikan kepada keluarga beliau. Yang ketika keluarga beliau menyampaikan, mengamalkan apa yang beliau sampaikan, ini akan menerangi kubur almarhum. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah jariah ini gak pernah putus. Bapak-bapak sekalian, punya rizki sumbang untuk pembangunan musola. Demi Allah, selagi musola itu masih berdiri kokoh, orang yang beribadah di musola itu
kita sudah meninggal dunia akan mendapatkan pahala dari orang yang sujud dan beribadah di musola itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang beribadah. Dan yang ketiga, ini dalilnya, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesimpulannya, anak bisa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, berarti keluarga pun kita semua bisa mendoakan keluarga atau orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka dari itu, mari sama-sama sering-seringlah kita datang ke tempat takziah. Karena hakikatnya ketika kita datang ke tempat takziah, ini adalah nasihat buat kita yang masih hidup. Jangan pernah bangga dengan kehidupan, Ustaz saya masih sehat. Nggak menutup kemungkinan, kita sering lihat Pak, Bu, engkongnya seger banget, cucunya meninggal duluan. Banyak yang begitu. Maka dari itu maut itu ngacak, nggak kenal abjad. Tahun ini A, tahun berikutnya B, tahun berikutnya C, tahun berikutnya Z. Yang paling repot saya, depannya A, udah A double duluan. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita khusyukkan hati kita semua memenuhi undangan dari Sohibul Bait untuk terus mendoakan sampai 7 hari. Mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan saya pun juga bersaksi, walaupun saya tinggal tidak di Rengas ini, tapi saya bagian dari keluarga besar Rengas dan saya sangat mencintai Rengas karena bagaimanapun ini adalah kampung halaman saya yang kedua. Begitu saya dengar kabar almarhum Haji Kocak meninggal, padahal kemarin masih WA-an sama beliau. Alhamdulillah, inilah ajal yang kita semua tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, kita nggak bisa menunda sejengkal pun. Mundur sejengkal nggak bisa, maju sejengkal juga nggak bisa. Maka persiapkan amal, mudah-mudahan kita kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah.